Museum Layang-Layang Indonesia didirikan oleh Ibu Endang Ernawati pada 21 Maret 2003 di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Museum ini bertujuan melestarikan budaya layang-layang dan kini menjadi tempat wisata edukatif yang menampilkan berbagai koleksi layang-layang tradisional dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nidia Mutiara Putri. Di sini saya akan berkunjung ke Museum Layang-Layang. Ikutin terus ya. Setelah itu, kita membeli tiket masuk seharga 25.000 yang sudah termasuk tiket workshop. Sebelum berkeliling, setiap pengunjung akan diajak menonton video dokumenter singkat. Di sini kita bisa mengetahui sejarah layang-layang dari masa ke masa, maknanya dalam budaya Indonesia, hingga bagaimana permainan sederhana ini bisa menjadi warisan kreatif yang membanggakan. Setelah menonton, barulah kita diarahkan untuk berkeliling museum bersama Bapak Penjaga Museum. Museum ini punya banyak keunggulan, koleksinya sangat beragam, berasal dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari layang-layang tradisional sampai layang-layang internasional. Selain itu, Bapak tour guide-nya yang siap menjelaskan sejarah dan makna di balik setiap koleksi, jadi pengunjung bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, museum ini juga banyak sekali mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah rekor muri. Layang-layang tidak hanya dibuat dari kertas, tetapi juga dari daun yang sudah dikeringkan. Ini adalah salah satu contoh layangan yang menggunakan daun kering. Semua layangan yang ada di sini tidak boleh disentuh ya, karena bisa merusak bentuk layangan aslinya. Ada juga layang-layang yang bentuknya seperti wayang, dan ada wujudnya. Nah, ini adalah jenis layang-layang yang berasal dari luar negeri, seperti China, Korea, India, dan masih banyak lagi. Dan layang-layang di setiap negara itu berbeda loh penyebutannya. Layang-layang bukan hanya alat untuk bermain, tetapi juga alat untuk memancing ikan seperti di Lampung ini. Ini adalah salah satu contoh layangan yang digunakan untuk memancing ikan. Di sini kita bisa mengikuti workshop membuat layang-layang yang sudah termasuk dengan harga tiket. Ini adalah dokumentasi aku dalam pembuatan layang-layang. Namun, di balik semua itu, Museum Layang-Layang tidaklah sempurna. Karena, walaupun letaknya strategis, yaitu di daerah Jakarta Selatan, tetapi Museum Layang-Layang agak susah untuk dikunjungi karena aksesnya yang terbatas dan juga transportasi umum yang terbatas. Serta lahan parkir yang tidak begitu besar, jadi tidak menampung dalam jumlah orang yang banyak. Bangunan di Museum Layang-Layang ini terlihat sudah sangat tua, tidak seperti museum-museum lain. Terlihat dari bangunannya yang beberapa masih menggunakan bambu dan kayu. Ini adalah gambaran Museum Layang-Layang. Museum ini punya peluang besar untuk berkembang. Misalnya, bisa bekerja sama dengan komunitas kreatif untuk membuat desain layang-layang kekinian, atau memperluas promosi digital agar lebih dikenal anak muda. Selain itu, museum ini juga berpotensi jadi destinasi wisata edukatif unggulan di Jakarta Selatan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah menurunnya minat generasi muda terhadap permainan tradisional termasuk layang-layang. Persaingan dengan tempat wisata modern yang lebih interaktif. Karena itu, inovasi dan promosi yang kreatif sangat dibutuhkan agar museum ini tetap diminati.
Nah, semoga video tentang museum layang-layang ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan juga menjadi salah satu wadah inovasi dan kreativitas bagi teman-teman semua. Dadah!